Sahabat yang baik, pasti banyak perkara kehidupan yang telah kamu alami. Namun, pernahkah kamu merasa ragu saat menghadapi perkara tersebut? Jangan khawatir, Tuhan akan melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal jika kita juga mau menyerahkan semua itu kepadanya. Jadi sahabat, mari serahkan semua pada Tuhan, maka Ia pasti akan menjanjikan damai sejahtera dan semua perkara bahkan yang mustahil pun akan mudah untuk dilakukan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan hari ini tema kita adalah melakukan perkara-perkara yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan hari ini benar-benar kita alami, melakukan perkara-perkara yang mustahil. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bagaimana Engkau sanggup dan kami dimampukan juga untuk melakukan perkara-perkara mustahil ini, yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan menguatkan dan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 17 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 ya. Demikian firman Tuhan. Aku sudah membayar kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 17 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Wah, luar biasa ya. Yesus. Iman sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung ya. Dan Tuhan berkata, cukup kau katakan saja ya, gunung ini akan pindah. Amin. Ya. Nah, puji Tuhan, inilah kisah seorang ayah yang datang kepada murid Yesus. Dia memohon supaya mereka dapat menyembuhkan dan membebaskan anaknya dari apa yang dialami anaknya ini dikuasai oleh iblis ya, sehingga sakit ayah dan sangat menderita karena sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air, tetapi murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Kemudian Yesus menegur murid-muridnya dengan berkata, angkatan yang tidak percaya, yaitu apistos dalam bahasa Yunani. Artinya orang-orang yang tidak percaya, meragukan dan menolak standar kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Karena mereka menganggap apa yang diajarkan Yesus itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika dan pikiran mereka. Ya, kadang-kadang gitu ya, kalau kita berpikir, lo kayaknya nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal, mustahil nih. Jadi akhirnya kita, nih, gitu ya. Jadi akhirnya kita meragukan, kita nggak percaya ya. Nah, Tuhan nyata ingatkan hal itu ya,
supaya kita jangan seperti itu. Jadi orang yang tidak percaya adalah orang yang ragukan dan menganggap apa yang diajarkan Yesus ini nggak masuk akal, nggak masuk logika seperti itu ya. Oleh karena itu, supaya kita menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan, maka kita harus apa nih? Menghancurkan semua prinsip-prinsip, pikiran dan logika manusia yang selama ini meragukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Wow, setelah firman Tuhan adalah ya dan amin ya. Lalu Yesus menegur murid-muridnya dengan berkata, angkatan yang sesat yaitu diastrepho dalam bahasa Yunani, artinya orang-orang yang menyimpang dan berlawanan dengan standar kebenaran firman yang Yesus ajarkan. Akibatnya mereka menjadi sesat, tidak benar, dan menurunkan standar kebenaran firman yang Yesus ajarkan. Ya, ini seringkali gitu ya. Jadi kita menurunkan, ini udah susah nih. Jadi kita menurunkan standarnya diturunkan ya. Jadi orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dan berlawanan dengan standar kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti ya. Oleh karena itu, supaya kita menjadi orang yang percaya yang tidak sesat, maka kita harus menyelaraskan hati kita, pikiran kita supaya apa? Sesuai, selaras dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan. Wow, amin ya, sepakat dengan firman Tuhan yang Yesus ajarkan ya. Ini penting sekali. Nah, setelah anak ini, yaitu anak tadi yang dibawa oleh bapaknya ini, dibawa kepada Yesus, maka dengan keras Yesus menegur roh jahat yang menguasai anak itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh dengan seketika itu juga. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, luar biasa ya. Amin. Tuhan mengingatkan pada kita tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan ya, dan tentunya bagi kita yang percaya. Jadi Yesus sedang mengajarkan bahwa masalahnya bukan pada setannya itu, tapi ada pada kita. Artinya ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita akan dibebaskan dari apa nih? Dari segala ketidakpercayaan, dari segala keraguan-raguan, bahkan dari hal-hal yang selama ini bisa menyesatkan kita. Sehingga dengan kita berdoa dan berpuasa, kita dapat memiliki iman untuk memindahkan gunung-gunung itu, yaitu gunung-gunung masalah ya dalam kehidupan kita. Dan iman juga untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang mustahil ya. Amin, betul sekali ya. Luar biasa ya. Luar biasa ini ya. Nah, sebab Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita sedang menaikkan level iman kita untuk menjadi sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Bagus banget ya, menaikkan level iman kita untuk sepakat dengan firman Tuhan ya. Ya, iman kita untuk menjadi apa tadi itu sepakat ya, dan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam hati kita tidak ada keraguan. Penting banget ya, dan juga di dalam pikiran kita tidak ada keraguan lagi. Maka semua yang keluar dari hati, pikiran, dan perkataan kita adalah tindakan iman yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu terjadi. Amin. Wow. Sesuai dengan firman Tuhan dan itu terjadi. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Markus 11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan kamu doakan. Dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin ya. Percaya sudah menerima, maka itu akan diberikan terjadi ya gitu. Amin, ya. Nah, Yesus sedang mengajarkan bahwa ketika kita memiliki level iman yang tidak meragukan, tetapi yang percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, maka semua yang kita minta dan doakan sudah sesuai dengan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita ini berdoa dengan iman yang percaya dahulu,
baru kita melihat. Amin. Bukan yang melihat dahulu baru kita percaya. Iya. Ya, yaitu iman yang percaya bahwa kita telah menerima. Karena apa yang kita minta dan doakan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi percaya dulu baru melihat, ya. Dan permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita dibebaskan dari apa? Dari keraguan, dan kita juga akan memiliki level iman yang percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Sehingga kita memiliki iman yang percaya dahulu baru melihat. Yaitu iman yang percaya bahwa kita telah menerima. Maka dengan iman kita dapat memindahkan gunung-gunung masalah dan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Markus 11 ayat 23. Mari kita baca firman Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, gunung ini menggambarkan situasi atau masalah yang sulit yang sedang kita hadapi dan yang sepertinya tidak mungkin dapat kita selesaikan. Jadi ilustrasinya seperti kita sedang menuju satu destinasi tertentu, tiba-tiba di tengah perjalanan kita menghadapi gunung yang besar yang menghadang kita dan yang menghalangi kita. Nah, respon kita biasanya menyerah atau kita putar balik. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi gunung masalah dalam kehidupan kita, justru dengan iman kita harus perintahkan gunung masalah itu supaya pergi dan menyingkir dari hadapan kita. Maka gunung masalah itu akan pergi. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan supaya apa yang kita katakan itu terjadi sesuai dengan iman kita yang percaya dan yang sudah sepakat dengan kehendak Tuhan, maka hati kita ini tidak boleh bimbang. Artinya hati dan perkataan kita harus sesuai dan sepakat dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebab semua yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema melakukan perkara-perkara yang mustahil. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya ya, silakan. Ini dari Inno.Alvin ya. Nah, demikian bunyi daripada DM-nya ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Ino ya. Sudah menyaksikan ya. Kita berharap ya, Ino sedang menyaksikan ya. Dikatakan demikian, tolong bantu saya untuk keluar dari persoalan yang berkaitan dengan duniawi. Saya ingin menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh lagi untuk menghadapinya. Tuhan pasti bantu kan? Ya. Ya Ino ya, wow luar biasa ya Ino ya. Pasti Tuhan bantu, Ya. pasti. Ino percayalah bahwa Tuhan pasti bantu ya. Ya. Karena Ino adalah anaknya dan Tuhan sangat mengasihimu pasti ya. Amin. Dan apa yang menjadi doa dan kerinduan Ino ini pasti Tuhan dengar. Dan kan Ino berkata ya supaya dapat keluar nih dari semua persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Ya, ya. Nah, apa yang dirindukan oleh Ino ini itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kepingin kita. Tuhan justru ingin kita keluar dari hal-hal yang duniawi ini. Nah, karena ini adalah kehendak Tuhan dan sesuai dengan tema untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil, jadi sekarang
Ino harus bangkit. Ya, amin. Bangkit ya Ino ya, untuk menyadari identitas Ino itu. Ya, sebagai anak Allah, dan mengakui identitas Ino sebagai anak Allah dan pemenang yang sudah diberi kuasa untuk menang dari segala hal yang duniawi. Amin. Ya, ini ada firman-Nya ya Ino ya, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin ya. Jadi Ino, percayalah bahwa engkau adalah anak Allah, dan sebagai anak Allah engkau adalah pemenang ya. Jadi engkau pasti keluar dari semua permasalahan yang engkau hadapi, yaitu masalah-masalah duniawi. Karena memang itu adalah kehendak Bapa di surga ya. Kita mau doakan ya. Mungkin juga ada sahabat yang lain yang juga memiliki kerinduan yang sama Kepingin seperti menang ini. dari semua ini. Menang dari semua persoalan seperti duniawi ini, yang duniawi ini ya. Dan saat ini mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa meminta sesuatu, kita sudah menerimanya, maka itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Baik ya Ino ya, dan sahabat yang baik yang lain, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Ino Tuhan. Bahkan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang memiliki satu kerinduan yang sama dengan keinginanmu, kehendakmu, yaitu kami tidak dikuasai atau tidak dipengaruhi oleh semua hal-hal yang duniawi, masalah-masalah yang melingkupi kami, masalah-masalah duniawi, dan kami dan Ino serta sahabat yang baik yang lain ini juga merindukan untuk lebih kuat di dalam Engkau, lebih mendekat padamu, dan selalu ada bersamamu. Itu adalah menjadi kehendak-Mu. Dan saat ini ketika kami minta kepadamu, kami minta Tuhan supaya Ino, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang merindukan untuk terlepas dari semua pengaruh-pengaruh masalah-masalah dunia yang duniawi ini, saat ini kami minta kepadamu, biarlah saat ini kami menerimanya, bahwa kami sudah dilepaskan dari semua keinginan-keinginan, dari semua permasalahan-permasalahan duniawi yang selama ini terus Tuhan melingkupi kami. Dan saat ini juga ketika kami berdoa, kami menerima jawaban daripadamu, kami Ino dan sahabat terbaik yang lain semua, kami saat ini dibebaskan, dilepaskan, diberi satu kemampuan oleh kuasa daripada Roh Kudus untuk kami tidak lagi dikuasai atau terikat dengan hal-hal yang duniawi, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang melekat kepada Bapa Surgawi. Iman kami kuat di dalam Engkau. Itu sebabnya pada saat ini kami sudah menerimanya. Kami katakan kami sudah menerimanya. Itu sebabnya apa yang akan kami jalani ke depan, kami berjalan sebagai anak-anak Allah yang mengerti, menyadari identitas kami sebagai anak Allah dan sebagai pemenang atas dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Dito Fernando. Halo Bapak, Ibu. Halo juga Dito. Ya, berharap sudah menyaksikan rangkas ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya punya pergumulan, sudah hampir 2 tahun saya menganggur. Saya sudah cari kerja ke sana, kemari, tapi belum ada panggilan. Padahal saya ini anak tertua. Kenapa belum ada tanda dari Tuhan ya? Saya jadi tidak yakin sama diri sendiri. Mustahil untuk dapat kerja. Nah, Dito ya, saya mengerti ya. Pasti ini udah capek juga kali ya. Sudah sekian lama mungkin ya. Coba sana, coba sini. Nah, tapi Dito, kita menguatkan Dito tentunya. Jangan meragukan Tuhan ya. Mari Dito bangkit. Untuk apa nih? Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Ya. Wah, ini penting banget nih. Kalau kita udah percaya Tuhan yang baik, pasti kita nggak akan berhenti untuk berharap pada Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik. Sesuai dengan tema melakukan perkara-perkara mustahil. Jadi Dito mulailah dengan bersyukur. Nah, ini sederhana ya. Bersyukur. Bersyukur bukan keadaannya, ya bersyukur saya begini enggak. Bersyukur karena dalam situasi ini Tuhan ada dalam kehidupan Dito ya. Dan bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Lalu mulai apa? Berhenti meragukan Tuhan.
dan berhenti berkata-kata negatif. Kemudian mulailah perkatakan janji Tuhan dan firman Tuhan, supaya apa yang kita perkatakan ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Dito dan juga sahabat yang baik yang lagi dalam pergumulan seperti Dito juga, ada firman yang menguatkan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Jadi Dito dan sahabat yang baik, perkatakan firman Tuhan ini supaya menjadi iman yang menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita berdoa ya supaya firman ini terjadi dan kita mengalami kemenangan. Bapak, kami bersyukur, kami percaya firman ini terjadi untuk Dito dan sahabat yang baik. Kami menolak keraguan, kami menolak semua pikirannya negatif, perkataan negatif. Dan kami hari ini setuju dengan firman Tuhan ini dan kami berkata bahwa Allah kami akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan firman ini terjadi untuk Dito dan sahabat yang baik. Dan pintu mujizat terbuka dan semua pergumulannya Tuhan yang menjawab dan menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ya. Nah sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Yang pertama, berdoa dan berpuasa akan membebaskan kita dari hati dan pikiran kita yang tidak percaya dan yang meragukan firman Tuhan dan yang menurunkan standar kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, berdoa dan berpuasa akan menaikkan level iman kita sehingga hati dan pikiran kita sesuai dan sepakat dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka semua yang kita minta dan doakan akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, berdoa dan berpuasa membuat kita memiliki level iman yang memiliki kuasa dan otoritas yang dapat memindahkan gunung-gunung masalah dan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang menghadapi gunung-gunung masalah dalam kehidupanmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan dan membebaskan hati dan pikiranmu dari semua ketidakpercayaan dan keraguan yang menghalangimu untuk dapat percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Mari saat ini bangkit untuk menolak semua keraguan, untuk percaya dan sepakat dengan firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus mengarahkan hati kami dan pikiran kami untuk percaya dan sepakat dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami dibebaskan dari ketidakpercayaan dan keraguan. Dengan iman, saat ini kami percaya bahwa kami sudah menerima apa yang kami minta dan doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami perintahkan semua gunung-gunung masalah untuk menyingkir, semua kuasa iblis untuk pergi, dan kami berkata tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Saat kau
lagi.